Berapa orang di room ini? 9 ya? 9, Pak. Tapi izin satunya. Siapa Pak yang belum ada? Oh, sudah masuk. Oh, ini Ibu Silviana. Oke, baiklah, bisa kita mulai di pertemuan pertama di agenda 3 ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya sehingga pada siang hari ini adik-adik bertemu kembali ya. Sudah sekian lama adik-adik melanglang buana di ruang maya ya. Iya, untuk akhirnya ketemu kembali dengan saya di agenda 3 ya. Insya Allah sampai agenda 4-nya nanti. Oke, masih suasana Idul Fitri, ya mohon maaf atas segala kekurangan kami, saya ya, dan minal aizin wa alfa aizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan bagi adik-adik yang melaksanakan puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala upaya kita. Ya. Ya baik Bapak dan Ibu, adik-adikku yang saya hormati. Ya, pada hari ini kita akan selamat datang Pak Mukmin. Minal aizin Pak. Mohon maaf lahir batin. Ya, mohon maaf lahir batin juga Pak. Ya, oke. Terima kasih. Ya, ini saya mendahului ini tadi Pak. Ya, silakan Pak. Ya. Oke, di agenda 2 ini kita akan menjalani sesi ini di 2 jam pelajaran. Jadi berakhir di jam 14.30 ya. Ya. Jam 13, 14.30. Setelah kita mempelajari agenda 1, agenda 2 gitu ya. Ya, saya juga ingin mengetahui gitu sudah sejauh mana gitu ya. Apakah kemarin di agenda 2 sudah sudah ada produknya gitu ya, keterkaitan antara nilai-nilai dasar PNS ya dengan tahapan-tahapan kegiatan. Ya, kemarin di agenda 2 sama siapa Bapak Ibu? Sama Pak Sigit, Pak. Oh, sama Pak Sigit ya. Maksudnya sudah diberikan ya keterkaitan antara aneka nilai-nilai dasar PNS dengan tahapan-tahapan kegiatan. Ya. Jadi sudah mengisi format-formatnya itu sudah mengisi? Sudah Pak. Sudah ya. Ya, ini kita ke agenda 3 lagi. Jadi agenda 3 ini saya buka share screen-nya. Agenda 3 ini adalah agenda yang menutup ya pada pembelajaran ini agenda 3 kayak ini. Iya, agenda 3 ya. Agenda 3, Pak. Iya, mengisi memulai dari mana ya saya ini ya. Jadi gini, agenda 1 ini di lingkaran ini ya. Kesiapsiagaan bela negara, analisis isu,
wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang sudah kita pelajari bersama di agenda 1 adalah penekanannya adalah sebuah nilai-nilai yang ditanamkan di dalam hati kita, di benak kita, di pikiran kita, ya, bahwa kita sebagai seorang ASN itu punya dasar, ya, punya dasar untuk penuh dengan nilai-nilai, ya, di dalamnya ada aneka dan sebagainya, yaitu tersirat, ya, tidak tersurat dalam aksi perubahan. Di dalam aktualisasi adalah agenda 2 gitu yang tersirat, yang dominan. Sepertinya di setiap tahapan-tahapan itu adalah nilai-nilai dasar PNS, dalam hal ini adalah aneka. Terus bagaimana peran agenda 3 terhadap sebuah aktualisasi? Ya, jadi kita kembali lagi ke isu yang kita kerjakan di agenda 1, kemudian penyebab isu dan gagasan ini sudah sedikit banyak kita bahas. Isu ada penyebab dengan fishbone-nya, kemudian gagasan kreatif, ya. Jadi mungkin sudah ada di dalam menghadapi, ada 2 hal yang ditanya, ya. Pertama, kenapa judul itu muncul? Maka adik-adik akan menjawabnya dengan berdasarkan analisis APKL, USG, dan fishbone. Ya, dari identifikasi itu ketemu yang dominan, ya. Nah, sehingga muncullah sebuah gagasan dan diturunkan menjadi kegiatan-kegiatan. Itu di agenda 1. Pertanyaan kedua adalah bagaimana keterkaitan agenda 3 dengan judul Anda, gitu ya. Judul aktualisasi Anda, gitu ya. Maka adik-adik harus bisa menjelaskan keterkaitan topik yang saya ambil ini dengan agenda 3 adalah pelayanan publik. Ya, misalnya saya ambil contoh bahwa aksi perubahan, aktualisasi adik-adik adalah penyuluhan misalnya. Nah, isu yang saya angkat ini keterkaitan dengan agenda 3, ketiga-tiganya berhubungan, berkaitan. Yang pertama pelayanan publik. Ya, kenapa pelayanan publik? Karena saya memberikan penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat atau pasien atau juga siswa, sehingga saya melakukan pelayanan langsung terhadap pelanggan atau masyarakat. Jadi pelayanan ini bisa langsung dan bisa tidak langsung. Misalnya kalau Pak Sultan adalah yang diambil adalah misalnya yang berkaitan dengan informasi pelayanan tidak langsung, misalnya dia membuat membangun stakeholder untuk membuat sebuah informasi yang ditujukan secara tidak langsung untuk masyarakat pada umumnya. Ya, kenapa judul Anda berkaitan dengan WOG, ya? Karena di dalam penyuluhan itu sendiri juga melibatkan aparat desa. Kalau pembelajaran virtual di desa tersebut juga menghubungi aparat desa, terus kemudian yang bagian pendidikan dan sebagainya, sehingga rule of government. Kenapa berhubungan dengan manajemen ASN? Karena penyuluhan yang saya lakukan sesuai dengan aturan SOP yang didapatkan dari peraturan yang ada. Ya, jadi topik kita tidak selalu hanya pelayanan publik, tidak selalu manajemen saja, tidak selalu WOG gitu ya. Bisa saja satu topik ini berkaitan dengan 2 dan bahkan ketiga kedudukan dan peran ASN ini berkaitan. Jadi tergantung dari topik yang adik-adik
bawakan dominan yang di mana gitu ya di antara ketiga ini. Ya, jadi sudah menjawab dua hal yang penting di dalam membuat rancangan aktualisasi. Ya. Kemudian apa saja ketika kita masuk ke di dalam aktualisasi itu kegiatan-kegiatan yang Adik buat, tentunya ada tahapan-tahapannya dan itulah sangat berhubungan dengan aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Ini sudah dibahas secara panjang lebar di agenda 2. Ya. Sehingga sudah lengkaplah kita ya ketiga-tiganya. Nah, satu rangkaian itulah yang dituntut oleh adik-adik di dalam membuat rancangan aktualisasi. Ya. Nah, bagaimana si agenda 1, bagaimana agenda 2, jadi semua punya produk. Ya, produk agenda 3 adalah keterkaitan antara pelayanan publik, manajemen ASN, rule of government dengan kegiatan-kegiatan. Ya, kalau ada keterkaitan dengan agenda 3 adalah 5. Kalau tahapan kegiatan hubungannya dengan aneka, kalau kegiatan hubungannya dengan agenda 3 dalam hal ini kedudukan dan peran ASN. Ya, itu yang menjadi pemikiran kita, alur pikir kita ya. Nah, sebuah aktualisasi yang akan kita lakukan. Oke. Nah, sejauh ini kesiapan adik-adik di dalam kan kita belajar terus kita punya produk gitu. Kita kan belajar terus kita punya produk gitu ya. Nah, kita udah belajar agenda 1, agenda 2, agenda 3. Sejauh mana adik-adik sudah mempersiapkan itu? Apa yang dipelajari, kemudian apa yang sudah dituangkan di dalam tulisan adik-adik? Mohon sharing lah ini ya. Ya sudah sampai mana gitu. Ya oke, silakan Pak Sultan dulu. Ya, silakan. Ya Pak, setelah melewati rangkaian pembelajaran dari agenda 1, agenda 2, dan sekarang agenda 3, itu progres pembelajaran yang kita sudah tuangkan dalam tulisan, yaitu sebuah gagasan pemecahan isu sudah ada, dan paling rincinya kegiatan dan tahapan-tahapan kegiatan kita kaitkan dengan nilai-nilai ASN, yaitu anti korupsi, akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, etika publik, dan anti korupsi. Itu Pak. Mungkin tinggal penyempurnaan Pak. Oke. Iya Pak. Oke. Jadi kalau untuk ini setiap tahapan sudah diberikan, misalnya dari bukan tahapan, kegiatan 1 ke kegiatan 2. Sebelum ke kegiatan 2 diakhiri dengan kedudukan dan peran ASN. Sudah itu? Belum? Belum ya? Belum Pak. Iya, karena baru mulai ini ya. Oke. Ya, semua sama ya? Iya. Iya, semua sama. Ya. Seperti Pak Sultan tadi ya, udah ada gambaran gitu, walaupun nanti tinggal edit-editnya ya. Iya. Ya. Dan kita punya banyak waktu ya. Rancangan itu 13 hari membuat rancangan. Ya, tapi kalau adik-adik selesai nanti sebelum 13 hari udah selesai dengan PowerPoint-nya, nggak apa-apa dikirim ke Bapak ya. Nah, sehingga satu-satu bisa, misalnya Pak Imam atau Bu Dwi duluan, nah, sudah 2 orang diperiksa dulu. Kalau bareng-bareng biasanya memeriksanya juga cepat-cepat gitu ya, kurang maksimal. Jadi kalau ada yang selesai kirim memang gitu ya.
di Japri. Tapi kalau untuk kepentingan kolabjal ada saya kasih tanggal-tanggal setiap 4 hari nanti di pembimbingan ya. Tapi kalau untuk keperluan pribadi supaya cepat saya baca, Bapak bisa kirim lewat WA. Tapi untuk memenuhi kolabjal tetap ada hari-hari tertentu, adik-adik juga mengisi penugasan-penugasan itu karena ada hubungannya dengan item-item penilaian. Siap, Pak. Oke. Oke, kita ke pelayanan publik ya. Di sini adik-adik sudah mempelajari di dalam modul ya, pelayanan publik di MUUC atau MOOC. Ya. Bagaimana pelayanan publik itu yang isinya ini ya, pengertian pelayanan, jenis barang jasa dan seterusnya. Kemudian ini adik-adik sudah pelajari semua. Kemudian pada sesi ini, virtual ini, Classroom Pelayanan Publik dapat berdiskusi tentang substansi agenda 3 dikaitkan dengan permasalahan utama yang terkait dengan mata pelatihan pelayanan publik, mengidentifikasi masalah dan menganalisis penyebab masalah. Ini sudah kita lakukan. Kemudian sebagai atau video tentang fakta ini di penugasannya nanti. Dapat berdiskusi dan menggali permasalahan yang ditemui oleh peserta yang berkaitan dengan materi pada agenda 3. Oke, jadi saya kasih contoh saja. Ya, ini salah satu contoh ya. Keterkaitan agenda DIKA dengan kegiatan. Jadi ini misalnya kegiatan 1 ini ya, melaksanakan kegiatan survei. Kemudian kita lanjut ke agenda 2, melaksanakan pengujian sampel. Disinilah sebelum kegiatan 2 ya dari 1 ke 2 maka diakhiri oleh agenda 3 dalam hal ini adalah pelayanan dan manajemen. Kenapa pelayanan dan manajemen? Karena melaksanakan kegiatan survei desain pada ruas jalan ini Watu Maitasi Kabupaten Poso ini. Jadi melaksanakan kegiatan survei itu pelayanan secara tidak langsung untuk masyarakat dan hubungannya dengan manajemen adalah di dalam survei itu sendiri memenuhi kaidah atau metode-metode sesuai dengan SOP yang ada. Ya. Tidak mungkin orang mengukur jalan tidak dengan metode yang sudah disepakati oleh mereka. Gitu ya. Jadi setiap akhir kegiatan ada agenda 3. Ya, ini yang kegiatan kedua, contohnya juga yang terakhir sebelum ke kegiatan 3 pelayanan dan manajemen. Kegiatan 3 juga gitu, ini ya, oke. Nah, kegiatan 4 juga diakhiri oleh
WOG dan manajemen ya. Oke. Ini salah satu contoh ya, adik-adik kan sudah semua ini ya. Yang kegiatan satu ini sudah sampai di tahapan-tahapan ini ya, kegiatan ini, konsultasi dengan mentor dan seterusnya, kemudian outputnya, ini nilainya gitu ya. Ya, oke. Oke, kita lanjut ke pelayanan publik. Ya, pelayanan publik adalah kami mau pelayanan murah, ya. Kami mau pelayanan bermutu, dan kami mau manajemen pelayanan transparan. Gitu ya. Ya, ini masyarakat maunya enak kok gitu ya, yang maunya murah dan bermutu gitu ya. Ya mana ada ini hari gini gitu ya, mau murah mau bermutu. Itulah tantangan ASN kita ya. Nah, bagaimana kita mendesain kalau guru pembelajaran sebaik mungkin sehingga anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang berkualitas, merupakan generasi penerus bangsa, ya sehingga mau tidak mau kita berkarya, berbuat, ya apa yang bisa kita lakukan untuk anak negeri gitu ya. Sebuah tantangan yang sangat besar ya, PR yang sangat besar buat teman-teman guru dan juga teman-teman kesehatan. Bagaimana membuat anak-anak Indonesia adalah anak-anak yang sehat sehingga bisa berpikir jernih, berpikir cerdas. Itu adalah tanggung jawab kita semua. Ya, manajemen pelayanan yang transparan ini dalam tanda kutip. Transparan dalam apanya? Di dalam pelayanan itu kita kita jelaskan sefaham mungkin terhadap pasien dalam hal ini yang rumah sakit atau terhadap anak didik kita, ya. Sehingga anak-anak kita itu bisa mentransfer apa yang ya, menerima, ya, memahami apa yang kita transfer dari Bapak Ibu guru. Ya ini dicontohkan puskesmas yang karena yang sering banyak komplain ini, kalau puskesmas sih kayaknya jarang ya ada komplain-komplain pasien gitu. Yang banyak dikeluhkan saudara-saudara kita ini biasanya di rumah sakit ya. Ya di satu sisi saking banyaknya ini pasien ya, tapi di sisi lain juga ada keterbatasan ya. Ada keterbatasan sehingga kita tidak bisa melayani dengan apa yang yang mereka inginkan. Ya dengan alat-alat yang terbatas, alat-alat yang sudah tidak valid kalau untuk kesehatan, kalau untuk guru-guru dari saat COVID seperti ini, ya apa yang bisa diberikan kepada anak-anak kita gitu. Ya, itu sebuah permasalahan-permasalahan yang dihadapi bersama dan nantinya sedikit adik-adik akan lakukan dengan aksi aktualisasinya. Oke. Kita akan mereview tentang mata pelatihan pelayanan publik ya. Masing-masing peserta memberikan contoh pelayanan publik yang dilakukan atau yang ada di sekitarnya. Ya, kemudian yang kedua, problem utama pelayanan publik, boleh isu yang direncanakan untuk rancangan aktualisasi. Ya, oke. Kemudian identifikasi masalah dan penyebabnya ya, seperti apa. Oke, ini hanya mengulang kembali. Ya, ya silakan dari review ini ya, peserta memberikan contoh pelayanan, kemudian problemnya, kemudian penyebabnya ya sama ya.
Oke, kalau boleh diulang, ya silakan Pak Rahman. Saya kayaknya masih ingat deh tentang Iya, Pak. itu, metode pembelajaran itu ya. Ya tapi nggak apa-apa lah mengulang kembali. Ya, silakan Pak Rahman. Ya, terima kasih kesempatannya Pak. Mm. Saya akan memberikan contoh pelayanan publik yang ada di sekitar saya, khususnya di sekolah yang saya tempati. Di sini saya akan memberikan pelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa, Pak, dengan metode guided inquiry. Tuh. Permasalahannya tadi kan ini Ya, permasalahannya karena kurang inovatifnya guru dalam merancang sebuah metode pembelajaran yang dapat melibatkan langsung siswa dalam bekerja. Karena di sini guru hanya satu-satunya sumber belajar. Tidak ada feedback antara guru dan siswa. Iya. Oke, kalau Ibu Dwi kemarin apa? Ya, apa yang akan dilayani? Boleh contoh lain, boleh contoh di aktualisasinya? Iya, saya kemarin mengambil tentang media pembelajaran, Pak, untuk pembelajaran matematika. Nah, itu menggunakan media pembelajaran. Oke. Dengan model-model metode bagaimana pembelajaran matematika ya? Iya, Pak. Iya, dasarnya kenapa ambil itu? Karena kan kita tahu kalau anak-anak SD itu biasa minat belajar matematikanya itu kurang, sehingga biasa hasil belajar matematikanya itu juga rendah, Pak, seperti itu. Oke. Pak Iman, silakan. Iya Pak, saya kemarin ambil tentang minat baca Pak. Lebih tepatnya kurangnya minat baca di masa pandemi. Jadi saya ambil itu latar belakangnya pertama ya karena COVID, kemudian yang kedua karena latar belakang keluarga mereka yang tidak perhatikan anaknya belajar atau tidak di rumah. Kemudian juga anaknya tidak datang ke sekolah, diminta online tapi mereka tidak hadir karena keterbatasan dari handphone atau medianya Pak. Jadi solusi saya membuat pojok baca di perpustakaan Pak, yang nanti setiap kelasnya dibagi per sesi untuk punya jadwal masuk ke pojok baca itu. Habiskan waktu mereka di sana. Jadi dibiasakan dulu mereka dengan tempat membaca, Pak. Walaupun mereka belum membaca. Karena kalau sudah terbiasa di sana, minimal dalam jangka waktu ke depan, mereka akan coba baca bukunya, Pak. Pasti udah bosan nih, ambil buku baca lagi. Iya. Jadi outputnya untuk meningkatkan minat baca sih, Pak. Iya. Ya, mungkin untuk pertama-pertama Pak, ya setengah dijadwalkan begitu untuk keperluan aktualisasi nanti, kemudian kan nanti terhabituasi ya, terbiasa. Setelah Bapak selesai aktualisasi, anak-anak terbiasa dengan latihan-latihan selama aktualisasi yang Bapak buat. Iya Pak, jadi ya. Kebiasaan menentukan kebiasaan baru. Ya. Oke, Pak Sultan. Jadinya apa Pak Sultan? Silakan. Saya jadinya Pak, itu tadi apalagi pengaktifan online pakai database online Pak. Database online. Pakai Google Drive. Ya ini masuk pelayanan tidak langsung ya Pak. Pelayanan publik tidak langsung. Iya. Ya mungkin lebih kerasa manfaatnya mungkin instansi saya. Dan mungkin imbasnya ke masyarakat mungkin lebih baik lagi. Ya. Itu aja Pak. DLH kan itu lingkungan itu Bapak ya. Iya. Ya oke, Bu Fatimah, silakan. Kan kemarin melalui agenda 2, kemudian sekarang agenda 3 mungkin masih fix ya, yang jadi yang apa? Kemarin Pak, yang pertama itu kedisiplinan, tapi saya ubah menjadi mengangkat masalah kemampuan siswa dalam membaca di kelas 2. Karena memang kelas 2 yang di SD saya, memang itu masalahnya yang sekarang Pak. Kemudian saya mengambil metode SAS, struktural analitik sintetik, di mana ini mengajar sambil mengajak siswa untuk berinteraksi lebih hidup kelasnya Pak, begitu. Oke.
Iya. Oke. Oh iya. Adik-adik sudah melapor sama mentor ini untuk topik-topiknya ini untuk semuanya. Ya, sudah Pak. Sudah ya. Ya, saya sudah pernah ingatkan kayaknya kalau Iya. jadi, supaya maksudnya kalau lebih dini melapor supaya pekerjaannya kita nggak berulang-ulang. Jadi adik-adik sudah pas ini persetujuan mentor. Karena saya sudah cerita belum ya ke room ini. Kemarin kan saya membimbing di golongan 2 provinsi. Ada satu yang ditunda. Ya, karena kurang bimbingan, kurang mengirim ke WA ke saya gitu ya. Ya, terus terakhir itu ada, kan saya yakin adik-adik ini banyak referensinya ya. Aktualisasi dari teman-teman. Nah, dia itu jiplak nggak cerdas gitu loh. Bab 3-nya itu dia isi tanggal-tanggal pelaksanaannya setelah seminar aktualisasi itu, seminar rancangan aktualisasi itu, bab 3 itu sudah ada dan tanggal-tanggal yang akan dilakukan itu udah diisi semua. Gitu. Jadi penguji marah gitu. Kamu ini namanya plagiasi, wong ini belum ada penyelenggaraan kok kamu sudah tulis-tulis tanggalnya gitu. Ya, nggak boleh begitu. Kamu tuh nggak cerdas. Nah, pada saat bimbingan terakhir dengan saya bilang buang itu. Agenda 3 itu belum, saya bilang gitu. Nggak dihapus. Akhirnya pas ujian penguji nanya. Dan anehnya lagi, mentornya nggak mendukung. Karena dia belum lapor ke kepala ruangan. Kebetulan dia di rumah sakit. Dia konsultasi sama temennya, bayangin. Nggak konsultasi sama mentornya, sama kepala ruangannya. Gitu. Jadi mentornya pada saat ujian kayak nggak merespon lah gitu. Ya akhirnya diulang gitu. Ya tapi adik-adik di room ini jangan sampai begitulah gitu. Diteliti sekali, jangan sampai bunyi poso atau bunyi provinsi gitu, misalnya seperti itu. Iya, kan memang kadang-kadang gini saya sendiri nih ya, misalnya mau buat laporan. Gitu. Saya baca beberapa laporan orang itu, tapi ada satu yang kena dengan style saya gitu, dengan cara saya gitu ya. Yang lain enggak gitu. Itu cocok-cocokan kok itu. Cocok ini dengan bahasa saya ini enggak cocok gitu. Jadi memang ngedit-ngedit itu ya. Ya mudah-mudahan ya Bapak sempat baca lah ya. Oke. Silakan Ibu Anissa. Iya. Ya, Pak, saya ambil permasalahan kurangnya minat membaca siswa di pandemi COVID ini. Nanti saya akan buat pojok literasi di dalam kelas dan pohon literasi semenarik mungkin biar mereka itu lebih menarik lagi untuk minat membacanya mereka itu lebih meningkat itu, Pak. Oke. Dan nanti kalau ini adik-adik melaksanakan aktualisasi itu udah masuk belum ya anak-anak sekolah? Masih libur nggak? Soal itu Pak, itu kemarin kita sudah tanya dengan kepala sekolah, tidak sesuai kalender pendidikan Pak. Karena jadwal dari ini Kolabjar ini aktualisasinya itu pas hari liburnya anak-anak. Jadi memang memanggil khusus ya untuk anak-anak ini untuk kebutuhan aktualisasi ini. Anak-anak dipanggil khusus ya dengan ya kapasitasnya berapa boleh gitu, 10 orang bolehkah atau 5 orang. Ya, sesuai dengan skenario yang sudah Bapak Ibu
buat ya. Kemarin saya cerita 5-5K, 10-10 orang K tiap hari digilir ya. Sehingga semua terlibat. Oke, makasih Bu Anissa. Lanjut Ibu Isti. Iya Pak, kalau kemarin saya ambilnya tentang stunting. Ya, stunting tetap ya. Iya, sudah sempat tanya ke mentor juga, dibilang iya. Cuma kemarin kayaknya saya fokus penyuluhannya dulu Pak ke ibu balita dan kader di posyandu. Kalau sama kader mau diajarkan cara pengukuran tinggi badan dan panjang badan. Oke. Ya, jadi tetap ya stunting. Ya. Oke, makasih Bu Isti. Lanjut Ya. Ibu Silvi, silakan. Pak, izin ke toilet dulu Pak. Silakan, silakan. Silakan Bu Silvi. Kalau saya Pak ambil kemampuan meningkatkan kemampuan mengenal huruf pada siswa kelas 1. Karena berdasarkan pengalaman kemarin kelas 3 ada yang dinaikkan, tapi belum tahu sama sekali ini huruf apa. Putus-putus ya suaranya ya. Halo? Gimana ya? Posisi di mana? Di Donggala, Pak. Di kota? Iya. Ya suaranya putus-putus. Jadi saya menangkap belajar membaca untuk kelas 1 karena berdasarkan data yang ada. Bukan ada Pak, kemampuan mengenal huruf. Kemampuan pada siswa kelas 1 ya. Oke. Alasannya apa itu? Karena kemarin kan ada siswa yang kelas 2 dinaikkan ke kelas 2, dia sama sekali belum tahu ini huruf A atau B, maksudnya penulisan huruf A, B itu masih suka terbalik-terbalik. Ya ampun, baru huruf ini ya. Iya. Padahal sebetulnya kalau dia nggak pakai TK kah? Tidak melalui TK kah? Anak-anak sekarang tuh kecenderungan kan TK dulu. Iya, pakai TK. TK itu kan 1 sampai 5. Tuntutannya loh yang saya tahu, 1 sampai 5. Kalau lebih dari itu boleh ya. Minimal itu. Kalau huruf mestinya sudah A, B, C, D, E, F, G. Ya, tapi kadang masih ada satu atau beberapa anak yang belum. Iya. Jadi metodenya apa nantinya itu? Pakai metode kartu huruf, pasangan kartu huruf. Kartu-kartu yang menarik gitu ya, warna-warni kah apa? Iya. Ya, oke. Terima kasih. Lanjut Ibu Kadek, silakan. Iya, kalau saya Pak, saya ambil tentang meningkatkan minat belajar siswa menggunakan media peragaan kantung bilangan di kelas 3 Pak. Karena kemarin di kelas 3 itu hasil minat belajar siswanya itu rendah Pak. Jadi saya menggunakan media matematika. Iya. Jadi 2 ini matematikanya dengan Bu Dwi, ya, Bu Kadek dengan Ibu Dwi. Kelas berapa yang Dian? Kelas 3 Pak. Kelas 3. Ya. Jadi sama ya, banyak teman-teman guru di sini. Dari 9 ini 7 guru, 1 OPD, 1 puskesmas, ya. 3. Oke, jadi walaupun sesama guru tapi metode yang dituangkan di dalam kegiatan-kegiatan itu berbeda dan harus berbeda ya. Walaupun kegiatannya sama, pasti nilai-nilainya akan berbeda. Ya.
Pak Imam akan senang dengan nilai akuntabilitas, tapi Ibu Silvi senang dengan etika. Saya komitmen mutu saya, Pak. Iya, misalnya gitu tadi ya. Komitmen mutu ya. Ya, kenapa komitmen mutu? Karena bla 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 ya. Yang lain pasti punya sesuatu yang beda, gitu. Tidak akan sama nilai-nilai yang dibawakan oleh teman-teman, sehingga tulisan itu tidak akan sama, tidak ada tulisan yang sama. Ya, oke. Makasih ya teman-teman, adik-adik sudah mengingatkan kembali ya memori saya tentang apa yang akan dilaksanakan, walaupun di dalam kenyataannya ada beberapa perubahan-perubahan. Ya, nanti kita lanjutkan di pembimbingan. Oke, ini adalah tugas adik-adik untuk ini pelayanan publik ini. Nanti pertemuan berikutnya hari apa ya? Besok ya? Pertemuan berikutnya. Besok, Pak. Oh, besok ya. Jadi ini tugas kelompok adalah belanja kasus. Nah, adik-adik bisa mengambil di media elektronik atau cetak, kemudian mengidentifikasi kondisi pelayanan publik yang buruk. Kemudian didiskusikan dan susun laporan yang terdiri dari deskripsi singkat, penyebab permasalahan, kemudian strategi penyelesaian masalah. Ini sama dengan di agenda 1 dulu ya. Hanya saja kita kaitkan dengan permasalahannya adalah soal pelayanan publik. Jadi boleh saja adik-adik untuk memudahkan ini, mungkin selama proses pembelajaran ini, adik-adik selalu dihadapkan oleh beberapa kasus yang harus ditangani, harus diselesaikan di dalam penugasan. Ya, kemudian adik bidik lagi, adik bingkai lagi di permasalahan pelayanan publiknya. Tapi kalau mau bisa juga hunting-hunting di internet, banyak kan pelayanan publik yang buruk gitu ya. Ambil salah satunya, deskripsikan penyebabnya apa, strateginya apa. Ya, kemudian yang tugas individu adalah evaluasi dan analisis pelayanan publik langsung atau tidak langsung pada UPD, Bapak Ibu, pelayanan yang belum optimal atau prima, dan penerapan etiket dalam pelayanan publik. Analisis dan susun laporannya, membuat deskripsi singkat penyebab permasalahan, kegiatan dan tahapannya, serta keterkaitan dengan nilai-nilai mata pelatihan. Yang dimaksud dengan nilai-nilai mata pelatihan ini adalah agenda 3 ya. Dalam hal ini adalah agenda 3. Jangan aneka, jangan yang lain. Jadi pelayanan K, WOGK, atau manajemen ASN. Ya, seperti apa yang adik ceritakan tadi, yang masing-masing, misalnya tadi mulai dari Pak Sultan, Pak Imam, Pak Rahman, dan semua ibu-ibu tadi ya, Bu Silvi, Bu Isti, Ibu Dwi, Ibu Fatima, ya semua boleh mengambil yang ditusinya, kemudian misalnya saya buat 5 kegiatan, kegiatannya 1, 2, 3, 4, 5, keterkaitan dengan, oh ini 1 saja ya dalam hal ini, pelayanan publik yang belum optimal. Bisa aja cerita di programnya Bapak Ibu, kemudian dideskripsikan kenapa itu diambil, permasalahan, kegiatannya, tahapannya, serta keterkaitan dengan nilai-nilai mata pelatihan. Ya, untuk ini sebentar. Ini sudah masuk di Kolabjar ya. Ini yang saya maksudkan adalah nilai-nilai agenda 3, ya, kedudukan dan
peran. Kita lanjut ke prinsip pelayanan publik. Ya, prinsip pelayanan itu yang pertama adalah kesederhanaan. Ya, prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Ini contohnya apa ya, yang kesederhanaan ini? Misalnya apa? Contohnya? Tentang pelayanan KTP secara online, Pak. KTP secara online ya. Iya, jadi sekarang apa solusinya? Kan orang ngurus KTP biasa ribet gitu, Pak Rahman. Ya, gimana anunya? Penanganannya sekarang? Masih lamakah atau bagaimana kalau yang di Kabupaten Donggala khususnya? Saya dari Kabupaten Pinrang, Pak. Kalau di Pinrang sudah diberikan akses untuk menghubungi, Pak, via WA. Misalnya mau urus KTP, KK, nanti dikirim saja biodatanya, baru setelah itu dikonfirmasi kembali. Kalau KTP Anda sudah jadi, silahkan ambil ke Dukcapil, seperti itu, Pak. Prosesnya. Sudah jemput bola ya? Iya. Untuk jadi, di Kabupaten Pinrang ini? Iya, Kabupaten Pinrang. Jadinya berapa bulan itu? Fotonya siapa yang dipakai, Pak? Karena berhubung juga ya mungkin masa pandemi, Pak, jadi dilakukan seperti itu. Oh, karena pandemi itu. Tapi semoga berlanjut ke depannya, Pak. Fotonya bagaimana? Berarti fotonya dikirim? Iya, nanti biodata misalnya nomor kakak kita, foto. Iya. Oh, ada standarnya sendiri untuk jadikan KTP. Iya. Kalau misalnya kehilangan KTP juga, Pak, bisa diurus, dilampirkan foto ini dari rekomendasi Polres usulan kehilangan. Iya, berarti kakak melalui WA gitu ya? Iya, via WA, Pak. Ya. Yang lebih familiar kan kalau pakai internet apa itu yang online itu juga tidak semua masyarakat paham dengan itu. Tapi kalau dengan WA ini mudah terjangkau oleh masyarakat luas ya. Walaupun orang tuanya tidak akses WA, tapi anak-anaknya kan ya, akses dengan WA. Ya oke. Itu Kabupaten Pinrang ya. Kalau Donggala Bapak masih ada BPJS online juga, Pak. BPJS. Iya. Pengurusan BPJS kemarin saya buat untuk Donggala sudah online via WA, Pak. Jadi BPJS. Nanti sudah jadi, sisa mau ambil cetak kartunya di BPJS Donggala. Iya. BPJS ya. Kalau KTP-nya Donggala? Saya masih KTP Tojo Una-Una, Pak. Masih Tauna ya. Iya. Kalau Pak Imam KTP mana sudah? Masih Palu? Palu, Pak. Palu ya. Buat Palu Bangkit. Ya. Jadi untuk Donggala nggak dengar itu KTP masih lama kah atau sudah cepat kayak kabupaten-kabupaten lainnya sudah jemput bola gitu? Ya. Oke. Jadi dari prinsip yang tadi kembali lagi ke prinsip pelayanan publik kesederhanaan. Semua dibuat lebih sederhana, dalam hal ini tidak sulit ya. Apapun tadi kenapa lewat WA, alasannya karena WA lebih familiar untuk masyarakat ya menengah ke bawah gitu ya. Kalau namanya online gitu kadang-kadang hanya orang-orang ya anak-anak muda lah ya yang familiar dengan online gitu. Kalau orang-orang tua kan nggak familiar, sementara persentase yang mengurus
mengurus KTP ini adalah orang-orang yang ya 50-an ke atas yang ngurus perizinan dan sebagainya, soal aset dan sebagainya ya, soal sertifikat dan sebagainya. Jadi banyak orang tua yang tidak familiar dengan online, sehingga WA adalah salah satunya untuk mempermudah. Ya, yang berikutnya adalah kejelasan. Ya, persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik. Ya, unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik. Kemudian rincian biaya pelayanan. Yang pertama adalah persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik supaya nggak bolak-balik. Nah, diberitahu memang persyaratannya seperti apa. Ya, sehingga orang nggak bolak-balik. Kalau dulu manual ya, orang dari kecamatan, desa ke kabupaten misalnya urus KTP, apalagi Donggala ini jauhnya itu yang perbatasan toli-toli, ya akan lebih menyulitkan. Dan nggak tahu sekarang kalau yang kayak di Damsol itu, di Damsol, apakah mengurus KTP-nya di Kabupaten Donggala itu Bapak Ibu? Di Damsol itu, yang perbatasan toli-toli dengan Donggala itu. Kalau dia masih manual Pak, maka dia harus ke kantor Donggala Pak, harus ke kotanya, maksudnya Dukcapil Donggala. Kalau masih... Melalui desa itu Pak Imam, melalui desa atau kecamatan atau bagaimana? Kan yang bersangkutan masa ke kabupaten Pak, kalau urus ya, KTP. Kalau saya kan ada keluarga juga di Pantai Barat Pak, mereka kalau ngurus kayak begitu mereka tidak lewat desa Pak. Mereka langsung ngurus sendiri, katanya kalau lewat desa lama katanya prosedurnya. Mereka langsung pergi ke sana ke kabupaten. Ya langsung ke kabupaten ngurus sendiri Pak, kayak gitu Pak. Ini yang saya tahu seperti umumnya sih untuk pengurusan KTP itu paling tidak di kantor kecamatan saja. Oh ya, untuk keperluan ya, tidak mendesak. Kecuali perpindahan dari luar masuk ke Donggala itu harus ke Dukcapil. Tidak. Yang bersangkutan ya Pak ya. Ya. Jadi kalau tadi Pak Imam bilang kalau memang mendesak memang enggak lama itu kalau dititip-titip. Ya. Ya kalau urusan mendesak memang harus diurus sendiri ke kabupaten. Jadi yang melalui kecamatan tadi ketika urusan itu tidak mendesak. Oke. Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Ya, yang berwenang mengatasi sebuah masalah itu siapa gitu ya. Ya, kalau sesuai dengan masalahnya. Kemudian rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. Ya, kalau memang di dalam perizinan dulu ya Pak ya, tapi sekarang sudah nggak berlaku lagi. Tarif itu perlu. Ya. Tarif itu perlu ditransparansikan, misalnya tarifnya kalau di RT sih jelas ya, dan kesepakatan masyarakat karena memang dia berdomisili di situ. Misalnya urusan surat menyurat yang menggunakan RT RW, nah itu kita dikenakan biaya 5.000 gitu untuk mengisi kas RT. Tapi itu RT berlaku. Tapi kalau untuk desa, kecamatan dan seterusnya ini sekarang tidak boleh ya dipungut biaya, semuanya gratis. Itu adalah upaya-upaya untuk peningkatan pelayanan. Ya, kalau waktu dulu adik-adik walaupun dibolehkan gitu dengan ada surat SK ya, atau perda atau apa itu namanya. Ya ditetapkan sehingga orang ke kantor desa itu seragam, ngasihnya 10.000 ya 10.000. Tapi sekarang nggak boleh. Ya, semua harus gratis. Kepastian waktu ya, pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang
ditentukan. Ya untuk kita ini ya, jangan mudah berjanji sama orang kalau tidak bisa menepatinya. Orang yang dijanji akan jengkel Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu kalau misalnya menjahitkan baju itu. Aduh, tinggal sedikit Pak, besok ya gitu ya. Ya besok datang, aduh Pak minta maaf lampu mati tadi. Jadi nggak bisa gitu. Ya lusanya lagi, aduh tadi ada kedukaan di tetangga. Jadi nggak bisa. Lebih baik kita janji 5 hari Pak ambil daripada tiap hari tapi mengecewakan. Ya soalnya saya pernah dikecewakan sama tukang jahit. Tapi tidak semua tukang jahit begitu. Kebetulan saja. Jangan dipukul rata, Pak. Tidak dipukul rata. Hanya kasus saya saja. Ya, akurasi produk pelayanan yang diterima benar, tepat, dan sah. Jadi kalau banyak kejadian ini juga ya, yang di Tondo dan sekitarnya ini, Pak Imam tahu ini karena orang Tondo. Beli tanah Pak, Bapak Ibu ya. Habis itu dijual lagi. Oh, ya. Banyak sekali Pak. Belum lama kan kejadian Pak. Ya. Ada yang sampai 5 orang membeli tanah itu. Iya Pak, di Jalan Baru yang barusan dibuka di atas. Iya. Terus itu banyak sekali klien-klien. Iya. Ada yang dipondasi loh Pak, dikomplain lagi. Bukan iya. Ini tanahku gitu. Ya. Jadi kan tidak akurasi data sertifikat tentunya. Ya harus ditunjukkan aslinya baru kita percaya. Nah, asli aja ada di duplikat juga kadang-kadang sekarang ya. Ya makanya kemarin itu banyak protes itu ada kebijakan yang sertifikat tanah di online kan itu. Ya mau diambil badan pertanahan kemudian dibuat digital itu loh. Nah, itu banyak tanah. Iya. Menghindari yang bagian. Iya, tapi akhirnya yang punya tanah itu khawatir kehilangan ini sertifikatnya gitu loh. Ya kalau dia pegang kan ada beda gitu ketika kita nggak punya apa-apa di rumah. Ya mungkin bagaimana strateginya mungkin di database lah istilahnya ya yang Pak Sultan bilang tadi ya. Database-nya itu ada sertifikat tapi aslinya harus dipegang yang bersangkutan. Kalau nggak gitu bisa diklaim orang. Iya, diklaim orang. Oke, yang terakhir keamanan. Bahwa proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Ya kayak tadi ya, sertifikat tadi ya. Oke. Kita lanjut lagi. Ya ini. Ini yang adik-adik nanti tuangkan di rancangan aktualisasi bab kedua ya. Bab kedua kan isinya nilai-nilai dasar PNS. Kemudian setelah nilai-nilai dasar PNS yang kedua peran kedudukan. Nah, ini kan di peran kedudukan ada 3 pelayanan. Prinsip pelayanan publik inilah yang kita tuangkan di rancangan aktualisasi. Ya, mulai dari partisipatif, kemudian transparan, dan responsif dan seterusnya. Tidak diskriminatif, mudah dan murah. Jadi ini juga ada di aneka ya, nilai-nilai aneka juga ada di sini karena nilai-nilai aneka itu sebetulnya juga ya diambil dari nilai-nilai yang sudah ada yang ada di pelayanan prima, di WOG, di manajemen ASN dengan kode etik ASN-nya itu sendiri ya.
Iya. Oke. Partisipatif ya. Berpartisipasi, kemudian transparan, responsif, tidak diskriminatif. Ya. Ada di nasionalisme ini, tidak diskriminatif. Keadilan sosial. Iya, keadilan. Kalau mudah dan murah juga kena dinilai mana ini? Mudah dan murah. Mutu, Pak. Mutu ya. Iya, efektif, efisien. Efektif dan inovatif. Satu lagi, Iya. komitmen mutu. Iya. Mutu. Akses. Akses itu mudah didapat ya. Mudah didapat. Iya. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan ya, akuntabilitas. Akuntabilitas. Iya, berkeadilan. Nasionalisme. Iya. Itu juga sih masuk. Komitmen Iya. selalu bisa menyesuaikan. Iya, inilah prinsip-prinsip yang ada di pelayanan publik. Oke. Oke. Lanjut ke etiket pelayanan yang harus diperhatikan di dalam pelayanan publik ya. Ya ini sudah dipraktekkan semua ini oleh adik-adik ini ya. Oke. Sikap perilaku, ekspresi wajah ya, penampilan gitu. Cara berpakaian, cara berbicara. Ini ada ini kemarin dipraktekkan oleh adik-adik di video ya. Di videonya Pak Arhan gitu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Oke. Oke, kita akan lanjut ke mata pelatihan yang lain yaitu WOG dan manajemen ASN. Ya, sebelum saya lanjut ke WOG dan ASN, ada yang ditanyakan dengan penugasan tadi adik-adik yang ini tadi? Iya Pak, ada yang saya mau tanyakan. Ya, silakan. Ini Pak, di bagian deskripsi singkat untuk tugas yang kelompok, ini misal yang kita berikan deskripsinya tentang lembaga itu, misal saya bahas tentang pelayanan di kantor pos. Apakah deskripsi singkat yang saya berikan itu tentang penjelasan tentang kantor pos, atau deskripsinya tentang masalahnya yang tidak baik dari kantor posnya itu, Pak, dari pelayanan? Iya, oke. Iya, deskripsinya ya cerita dari video atau artikel itu ya, ceritanya ya. Cerita permasalahannya tentunya ya, satu alinea tentang kantor pos tadi ya Bapak ya, Pak Imam ya, tentang kantor pos, taruhlah satu alinea kantor pos di daerah A melakukan pelayanan apa. Nah, yang keduanya baru permasalahan yang dihadapi adalah gitu. Yeah. Oh, berarti itu bukan masuk di penyebab permasalahan ya Pak? Maksudnya deskripsi singkat hanya menjelaskan tentang kantor pos dan... Oh iya, deskripsi singkat ya. Deskripsi permasalahan. Yeah. Jadi di kantor pos itu ada masalah ini, masalahnya ada 1 dan 2 gitu. Alinea 1 tadi kan ya tentang kantor pos. Ada permasalahannya 1, 2. Yang kedua baru penyebabnya, kenapa dia ada masalah gitu. Oh, siap. Ya. Ya, ada penyebabnya karena 1, 2, 3. Ya, pointer-pointer aja. Maksudnya kalau ada narasi tidak usah panjang-panjang. Oke, siap. Kemudian strateginya penyelesaiannya, misalnya penyebabnya ada 3, maka strategi penyelesaiannya juga 3. Boleh juga dibuat kotak-kotak, kolom-kolom begitu. Oh iya, siap. Iya, penyebabnya ini, strateginya ini. Iya. Begitu juga di individu. Ya, kenapa?
program A ini tidak jalan di sekolah saya. Oh, penyebabnya ini. Untuk menyelesaikan penyebab satu kolom di sebelah kanannya kegiatannya. Kolom pertama penyebab permasalahan, kolom ketiga begitu Pak. Ada yang lain lagi teman-teman? Saya Pak. Ya silakan Bu Isti. Yang tentang penugasan individu itu Pak. Misal saya mau ambil tentang pelayanan di loket puskesmas. Itu bisa Pak, tapi itu lebih masalahnya karena kemarin saya sempat pas pertama masuk kerja ditempatkan dulu di loket. Terus itu permasalahannya biasanya ada pasien yang datang setelah pelayanan tutup. Seperti begitu Pak, atau ada pasien yang datang tidak menggunakan masker dan peraturan sekarang karena pandemi dokter tidak akan melayani pasien yang tidak menggunakan masker. Jadi kita harus suruh dulu ambil masker. Biasa juga ini ada pasien yang ngotot tetap mau memaksa untuk dilayani. Iya. Bisa juga Bu, bisa tidak harus tusinya kita gitu ya. Karena iya Pak, soalnya saya lebih mau ambil bersifat tentang umum ini. Iya, soalnya saya mau ambil tentang program gizi. Saya kemarin belum sempat ikut ke program gizi karena pas pertama masuk kita ditempatkan dulu di loket supaya dikatanya kepala puskesmas kita tahu tahap-tahap pelayanan di puskesmas untuk keseluruhannya. Ya, ya bisa saja Bu. Ya, kepatuhan ini kan pasien ini di dalam berkunjung ke puskesmas itu. Iya, permasalahannya banyak yang tidak patuh ya permasalahannya. Iya Pak. Iya, apa yang menyebabkan dia tidak patuh? Masih mungkin waktu itu puskesmas masih ada toleran kan? Iya. Ya dan seterusnya gitu. Kemudian apa kegiatannya? Akhirnya sekarang sudah dibuat aturan yang tidak pakai masker tidak dilayani. Iya. Ya, itu gambarannya seperti itu. Ya oke. Sudah ya Pak. Silakan yang lain. Saya Pak silakan. Untuk tugas individu bukan evaluasi dan analisis pelayanan publik langsung atau tidak langsung. Ini permasalahan yang baru atau permasalahan yang sudah kita analisis sebelumnya Pak terkait dengan gagasan pemecahan isu kita. Ya, oke. Kan kalau sesuai dengan judul rancangan kita kan tinggal melanjutkan. Apakah cari yang baru lagi, yang lagi. Oke. Ya, terima kasih ya Pak ya. Ya, kita kan boleh berpikir organisasi, boleh berpikir ke tusi kita. Ya, kalau tusi kita sudah mewakili apa yang diminta di poin-poin tadi, permasalahan, kegiatan dan tahapannya. Kalau sudah ada, enggak masalah. Tusinya yang akan kita buat untuk rancangan aktualisasi itu kita tuangkan di situ, enggak masalah juga Pak. Yang penting adalah bagaimana kita memahami dari alur penugasan ini, ya mulai dari mendeskripsikan, kemudian mengetahui penyebabnya dan memberikan alternatif pemecahannya. Ya, karena kenapa sih selalu latihan ini lagi? Jadi nanti di evaluasi agenda 1, 2, dan 3 ini sebelum Bapak ada saat rancangan kayaknya ya, ada evaluasi akademik itu ya. Ya setelah selesai agenda 3. Iya Pak. Tanggal 26 kayaknya. Itu juga Bapak disediakan beberapa kasus. Ya untuk memilih salah satu kasus. Kemudian suruh deskripsikan, kemudian suruh ini tadi cari penyebabnya, kemudian alternatif pemecahannya, sampai kegiatannya, sampai keterkaitan dengan agenda 3, keterkaitan dengan nilai-nilai ASN, dalam hal ini aneka, kemudian keterkaitan dengan agenda 3, pokoknya
semua ya, yang keterkaitan antara 1, 2, dan 3 yang saya jelaskan di awal itu akan adik-adik jawab di evaluasi yang kedua setelah agenda 3 selesai. Ya, sampai adik-adik ditanya mungkin ini belum pernah disinggung soal dampak. Dampak sudah pernah disinggung, adik-adik. Analisis dampak. Sudah belum? Belum pernah, Pak. Oh, belum. Ya, jadi untuk golongan 3 itu ada pembahasan yang namanya analisis dampak. Jadi kata kuncinya adalah jika maka. Ya. Misalnya jika nilai-nilai etika, tapi bukan etikanya, di indikatornya ya. Menilai akuntabilitas, nilai sopan santun, tidak diterapkan di dalam kegiatan konsultasi dengan mentor, misalnya ya, maka pelaksanaan aktualisasi tidak berjalan seperti yang diharapkan. Ini contoh saja. Jadi analisis dampak itu juga per kegiatan. Iya. Nah, nanti kalau ditanya di evaluasinya, mumpung saya ingat ya. Saya kasih contoh ya. Jadi berangkat dari sini ya, berangkat dari kegiatan ini. Jika nilai-nilai, kegiatan 1 ya, jika nilai-nilai etika publik, akuntabilitas, 2 saja ya, anti korupsi ya. Jika nilai-nilai etika publik, akuntabilitas, nasionalisme, dan anti korupsi tidak diterapkan dalam kegiatan melaksanakan kegiatan survei supply engineering design pada ruas Watu Maeta Sangginora Kabupaten Poso, maka gitu ya. Maka gitu. Kenapa kalau nggak kalau nggak dilaksanakan ini gitu. Nilai-nilai nggak diterapkan ini kenapa dengan ini? Yes. Ya mungkin surveinya nggak akan jalan, datanya nggak akurat dan sebagainya. Tergantung adik-adik punya alasan masing-masing yang logik. Ya. Alasannya yang logik. Ya, jadi per kegiatan. Kalau ini ada kegiatannya 4, maka analisis dampaknya juga 4. Ini setara dengan peran dan kedudukan ASN juga per kegiatan. Kontribusi terhadap visi misi organisasi juga per kegiatan. Kemudian penguatan nilai organisasi juga per kegiatan. Yang tahapan kegiatan hanya nilai-nilai kegiatan aneka, ya ASN, nilai-nilai dasar PNS. Oke, ada yang lain yang mau ditanyakan? Ya, saya Pak. Iya, silakan. Tugas individu Pak. Iya. Mengenai susunan laporannya nanti, apakah ini yang deskripsi singkatnya Pak bisa dibentuk uraian sama penyebab permasalahannya nanti di kegiatan dan tahapannya dibuat dalam bentuk tabel seperti itu. Yeah. Setelah itu keterkaitan dan nilai-nilai mata pelatihan kan di dalamnya nanti Pak ada nilai aneka. Kemudian di akhir tahapan kegiatannya ada nilai apakah yang pelayanan publik dan manajemen seperti itu Kak Pak? Iya. Iya, oke. Jadi untuk yang individu narasi boleh Pak, ya. Narasi boleh untuk deskripsi dengan penyebab permasalahan. Ya. Penyebabnya 3 nanti dinarasikan semua nggak apa-apa, terus kemudian yang
hanya kegiatan dan tahapannya ini yang buat tabel. Ya, tabel ya. Ya, kemudian anekanya, nilai-nilai anekanya enggak usah, Pak. Oh. Hubungannya kegiatan dengan nilai-nilai mata agenda 3, ya. Agenda 3 saja. Yang kayak Enggak manajemen. usah tahapannya ini, enggak usah. Tapi tahapannya Bapak sudah ada ya, sudah buat ya ini. Sudah, Pak. Iya. Cuma mau dihubungkan dengan nilai-nilai mata pelatihan. Iya, kegiatan dan tahapan boleh dicantumkan, tapi nilai-nilai mata pelatihannya yang agenda 3 saja. Ya, nanti kita fokuskan di situ saja. Kecuali nanti kalau sudah bimbingan semua dengan tahapannya. Oh, iya. Oke. Jadi nanti Pak di setiap tahapan kegiatannya misalnya pelayanan publik atau manajemen ASN seperti itu. Oh, iya, kan ada indikatornya lagi tuh. Iya. Tadi pelayanan publik yang mana? Yang partisipatif kah? Yang ini. Oh. Iya, yang partisipatif kah? Yang keadilan kah? Yang akuntabel, ini nilai-nilai ini. Ya, sama dengan ini Pak, yang aneka. Sama dengan ini ya Pak ya, aneka ini misalnya akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, rela berkorban. Ini sebetulnya yang hubungannya dengan aneka agenda 3 ini misalnya pelayanan dan manajemen ini sebetulnya kurang lengkap. Ya, pelayanan indikatornya, pelayanan titik 2 apa gitu. Oh, iya. Masih pelayanan ya. Ya, tapi indikatornya saja pelayanan, indikator yang mana gitu ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau kita lanjutkan ya. Kalau sudah. Bahan bayang. Ini sama ya dengan yang tadi, ini sama sudah dijelaskan. Nah, bahwa pada saat ini kita itu di level C3 sampai C6 ya Bapak Ibu. Apply yang menerapkan, analyzing menganalisis ya. Adik-adik selalu disuruh untuk menganalisis, kemudian mengevaluasi, ya menilai, dan yang terakhir mencipta. Adik-adik membuat aktualisasi itu, ya mencipta aktualisasinya. Ya, melakukan brainstorming, hasil self learning dan activity tentang pelayanan publik. Oke. Iya. Jadi di modul ya, ini mengingatkan kembali sama adik-adik semua, seperti yang pelayanan tadi. Di modul itu disebutkan bahwa ada sebuah konsep WOG. Ya, apa sih itu WOG gitu ya? Ya, kemudian pengertian WOG, mengapa WOG, bagaimana WOG ya, untuk kali ini. Oke. Ya, di gambar disebutkan ya, dituangkan di sini betapa sulitnya koordinasi. Ya, koornya itu
mudah, tapi nasinya yang sulit. Ya. Koordinasi. Ya, ya kita rasakan setiap hari berjalan di perjalanan kita ya, dari rumah ke kantor, selalu kita temui ya jalan yang habis diaspal mulus terus dibongkar lagi karena keperluan PDAM, keperluan Telkom ya. Itu semua terjadi hingga hari ini gitu ya. Tepat sekali. Ya, tidak sinkron antara program yang satu dengan yang lainnya. Oke, lanjut ini kita lihat. Ya, siapa yang salah gitu ya. Oke, ini WOG hampir sama. Di dalam modul ini mengingatkan kembali ke adik-adikku semuanya. Mengapa sih ada WOG gitu ya? Secara eksternal, jadi harapan masyarakat birokrasi itu untuk kesejahteraan bersama. Ya ternyata adik-adik di teori kepemimpinan itu, seorang pemimpin yang bagus adalah pemimpin yang tahu keadaan stafnya. Jadi pemimpin yang nggak tahu keadaan stafnya dalam hal ini, kesejahteraannya, itu pemimpin yang tidak baik, pemimpin yang tidak diharapkan. Iya, bahasa mudahnya kasih sejahtera dulu stafmu, baru kamu berikan tugas-tugas gitu. Bukan tugas dulu baru dilupakan kesejahteraannya, tidak, harus sebanding. Pemimpin yang baik itu yang tahu bagaimana stafnya. Kemudian dari lingkungan eksternal sendiri paradigma good governance. Ya. Paradigma good governance itu sudah disinggung di agenda 1 ya, keterlibatan antara swasta, masyarakat dan pemerintah. Birokrat. Iya. Iya, kita kemarin kan diskusi banyak tentang Bali ya. Yang itu, yang desa terbersih itu. Ya, kenapa dia ada? Karena dia menerapkan konsep good governance, keterlibatan antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Kerjasama. Dulu adik-adik mungkin waktu masih kecil ingat ya bahwa raja komunikasi di Indonesia adalah Telkom. Ya, itu adik-adik umur berapa ya itu waktu itu? Masih ingat nggak? Masih berapa lalu? Masih kecil mungkin ya? Masih SD, Masih SD, Pak. Yang wartel itu, wartel. Iya, wartel. Yantel, 2000-an, Pak, 2002, 2003 itu, Pak. Iya. Jadi itu kalau mau nelpon itu kita cari yang murah kan di atas jam 9 malam itu. Kita antri. Iya. Iya itu. Kalau mau nelpon yang agak lama, Pak, dan agak murah ya, itu di atas jam 9. Kita antri itu di wartel itu. Saya masih ingat, masih zamannya Bapak itu masih belum menikah kayaknya. Kalau telepon ke ibu itu ya, yang mantan pacar saya dulu. Wih, Pak Rahman tetap ingat Pak Rahman itu. Ke Yantel. Ya, setengah 30 menit itu 20.000, saya ingat. Itu pun jauh dari rumah. Mahal. Iya, saya waktu itu kerja di perkebunan swasta di ujung gunung lah. Ya. Kemudian wartelnya itu yang paling dekat 21 kilo. Tak bela-belain itu. Iya. 21 kilo habis itu. Ada perjuangan. Biasa antri lagi. Antri lagi cari yang murah kan supaya. Sudah, saya ingat sekali tuh pokoknya 20.000. Pak Rahman catat, Pak Rahman. Iya, tapi adik-adik sekarang dipermudah kan. Dengan di rumah aja sudah bisa mengakses segalanya gitu. Ya. Hubungannya dengan good governance tadi,
karena Telkom nggak ada pesaingnya. Begitu dibuka ini Telkomsel, Indosat, ya peran swasta dimasukkan itu, langsung Telkom surut. Ya. Dan yang masih ada sekarang IndiHome ini ya, Telkom punya ya, IndiHome ini. Jadi Ya. mereka bergerak di bidang internet. Ya. Kalau dulunya Speedy. IndiHome. Itu perubahan juga ya, zaman juga dari situ ada Inovasi. perubahan. Ya, sekarang COVID perubahan lagi. Ya, dulu maskapai penerbangan itu hanya milik pemerintah kan, Garuda dengan Merpati. Ya, itu mahal. Ya. Orang-orang menengah ke bawah itu nggak jarang lah yang bisa naik pesawat ya. Ya waktu itu saya juga masih ingat kalau saya pulang naik kapal itu 300.000, kalau naik pesawat 1,5 juta. Zaman itu loh ya, zaman itu. Akhirnya dengan adanya Lion, terus yang lain-lain lah ya, sehingga pernah agak turun waktu itu sampai 600, misalnya ke Surabaya itu 600. Ya sekarang udah naik lagi. Tapi naik kapal sekarang kan ya segituan, 450, 600. Jadi orang lebih memilih naik pesawat karena lebih cepat dan sebagainya. Ya perkembangan zaman era ya, karena prinsip tadi itu good governance, semua swasta terlibat untuk untuk mempermudah ikut dalam pelayanan publik, Pak. Oke. Kemudian Millennial Development Goal ini, seingat saya ini salah satu unsurnya adalah Indonesia Sehat tahun 2020 waktu itu ya. Tapi kena COVID ini nggak jadi lagi itu. Visinya kesehatan saya ingat itu Indonesia Sehat 2020. Ya, karena COVID dan sebagainya. Kembali sakit. Itulah kembali sakit lah. Itulah manusia merencanakan, tapi Tuhanlah yang menentukan segalanya. Oke, adik-adik, ini waktunya kurang lebih 1 menit lagi. Ya, di dalam sesi ini, utamanya di pelayanan tadi kita punya penugasan-penugasan. Gimana, dikumpul kapan nih? Kalau entar kalau selesai sebentar ya di-upload. Kalau nggak selesai ya besok pagi. Kalau besok jam berapa ya? Jam 7.30, Pak. Pagi sekali ya. Jadi sebelum masuk lah ya. Iya, Pak. Masuk. Nanti setelah sesi virtual baru saya lihat-lihat. Ini adik-adik banyak ketemu saya ya. Jadi saya menilai sikap perilakunya 3 kali nanti. Agenda 1, agenda 2. Pokoknya yang nggak pernah terlambat itu disiplin tak saya kasih 95 loh. Yang nggak pernah terlambat. Yang ada lambat-lambatnya 90. Kalau banyak lambatnya saya kasih 85. Nilai saya yang repot juga. Ya, tapi ya semua itu nggak pengen lambat karena situasi kondisi, signal lah apalah ya kadang-kadang membuat kita jadi terlambat. Ya, oke. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan saya dan waktunya sudah habis ya. Kita kembali ke room besar. Bagus.